Pada video ini, kita akan belajar tentang hewan yang disebut dengan kunang-kunang dan beberapa perilakunya yang sangat menarik. Misalnya, benarkah kunang-kunang makan siput? Atau benarkah kunang-kunang setelah kawin membunuh pasangannya? Kunang-kunang termasuk dalam golongan Lampyridae yang merupakan famili dalam ordo kumbang Coleoptera. Ada lebih dari 2000 spesies kunang-kunang yang banyak ditemukan di rawa atau hutan yang basah, di mana tersedia banyak persediaan makanan untuk larvanya. Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Cahaya pada kunang-kunang dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah dan memiliki panjang gelombang 510 sampai 670 nanometer. Warna cahaya pada kunang-kunang bervariasi, bisa merah pucat, kuning, atau hijau dengan efisiensi sinar mencapai 96%. Kunang-kunang memancarkan sinar untuk saling mengenali atau untuk memberi tanda kawin pada pasangannya. Sebagian kunang-kunang menggunakan cahaya untuk mempertahankan dirinya. Cahaya kunang-kunang berperan sebagai tanda peringatan untuk memperingatkan antar sesama jenisnya tentang ancaman bahaya, maupun peringatan bagi serangga dan burung pemangsa agar tidak memakannya. Zat pemicu pembentukan cahaya pada kunang-kunang terasa pahit. Nah, jika ada serangga pemangsa yang nekat, mereka biasanya memakan tubuh kunang-kunang dari bagian kepala terus hingga ke bagian belakang, kecuali bagian perut yang tidak dimakannya. Makanan kunang-kunang adalah cairan tumbuhan, cacing, maupun serangga lainnya. Kunang-kunang ternyata juga makan siput kecil. Kunang-kunang juga ternyata makan siput kecil. Perkawinan kunang-kunang diawali dengan komunikasi antar kunang-kunang jantan dan kunang-kunang betina dengan memakai kedipan cahaya dari tubuhnya. Setelah proses perkawinan, kadang betina langsung memakan pejantan yang telah membuahi sel telurnya. Dengan memakan lawan jenisnya, maka sang betina mendapatkan tambahan protein untuk membesarkan sel telur yang ada di dalam tubuhnya. Kunang-kunang bertelur pada saat hari gelap. Telur-telurnya yang berjumlah antara 100 sampai 500 butir diletakkan di tanah, di ranting, rumput, di tempat berlumut atau di bawah dedaunan. Setelah 30 hari, muncul larva kunang-kunang yang menyerupai cacing yang memancarkan cahaya. Bentuknya pipih dengan kepala kecil dan rahang kuat.
Makanan larva adalah cacing tanah, siput kecil, atau serangga kecil lainnya. Masa larva adalah masa yang paling panjang, sekitar 1-2 tahun, sebelum mereka menjadi kepompong. Sebelum menjadi kepompong, larva akan membuat liang di dalam tanah, kemudian masuk dan melingkarkan tubuhnya di dalam liang tersebut. Setelah sebulan, larva memasuki kepompong. Kepompong pada mulanya berwarna kuning pucat dan perlahan-lahan menjadi gelap. Masa kepompong berlangsung sekitar 10 hari. Kunang-kunang dewasa keluar dari kepompong dengan tubuh pucat yang akhirnya berkembang menjadi lebih gelap. Kedua pasang sayap direntangkan agar mengembang dan menjadi kering. Kunang-kunang dewasa kemudian tinggal di dalam bilik selama beberapa hari sampai kedua sayap depannya benar-benar keras dan membentuk elytera, yaitu perisai yang melindungi kedua sayap belakangnya yang bersifat lunak. Kunang-kunang dewasa hidup selama 2-3 minggu untuk melakukan perkawinan. Selama itu, aktivitas makan kunang-kunang sangat beragam. Beberapa jenis hanya menghisap cairan tumbuhan, sementara jenis lainnya meneruskan kebiasaan makan ketika mereka masih menjadi larva. Nah, bila ingin memelihara kunang-kunang, sebaiknya menyiapkan tempat yang didesain hampir sama dengan habitat aslinya, agar mereka betah tinggal di sana. Makanannya pun bisa diambil dari alam sekitar kita. Nah, demikianlah cerita tentang kunang-kunang. Semoga bermanfaat.